Ya, salam semuanya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang baptisan. Kita sudah belajar tentang tiga macam baptisan ya. Ada baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, baptisan kelahiran kembali. Nah, itu yang kita bahas hari pertama kemarin. Lalu hari kedua kita membahas tentang baptisan Roh Kudus. Nah, malam hari ini saya akan bahas yang dua lagi, yaitu tentang baptisan api dan baptisan penderitaan. Ya, memang temanya sedikit agak menakutkan. Ya, kalau bicara baptisan api, ya, apa itu baptisan api? Nah, saudara, ada baptisan api. Nah, saudara, lambat laun orang yang sudah dibaptis kelahiran kembali dan sudah mulai masuk mengejar dan kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus, nanti ya mau tidak mau mereka akan masuk dalam fase berikutnya, tahap berikutnya. Ini nggak bisa dihindari, karena kekristenan itu growing, ya, bertumbuh, ya, jadi tidak stuck, cuman uplek di daerah kelahiran baru atau uplek di daerah baptisan Roh Kudus seperti itu ya. Memang saudara, orang kadang-kadang kalau udah merasa ada di daerah karunia-karunia baptisan Roh Kudus, pengennya nggak beranjak dari situ, ya. Dia mau terus, ya loh, menggunakan namanya kuasa Allah itu untuk berbagai macam aspek, ya. Semuanya, pokoknya kuncinya cuma satu. Di mana ada urapan, di situ semuanya akan berjalan dan luar biasa terjadi. Ya, nah, lalu orang mulai banyak bereksperimen ini dan bereksperimen itu. Tapi Allah tidak mau Anda ada terus di tempat itu. Kenapa? Targetnya bukan hanya di situ saja. Sebenarnya baptisan Roh Kudus itu adalah memindahkan kesadaran Anda dari alam materi ke daerah roh. Dulu awalnya Anda melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Anda, ya, dengan apa yang real. Tapi sejak Anda mengenal karunia Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, walaupun Anda nggak ngerti, nggak ada modalnya sekalipun, asal ada urapan Roh Kudus, Anda bisa mengerjakannya. Ya, nah, ini membuat orang-orang yang ada di daerah karunia Roh Kudus itu menjadi excited gitu ya. Semangat untuk bereksperimen. Nah, tapi Tuhan mau Anda bertumbuh lagi, masuk ke dalam fase berikutnya. Mau nggak mau, sekarang Anda masuk kepada baptisan yang keempat ini. Namanya baptisan api, ya. Baptisan api. Nah, baptisan api. Nah, saudara, apa itu baptisan api? Ternyata, saudara, juga kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kita lihat ayatnya dulu. Dalam 1 Korintus pasal 3, ayat 1, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan dari dalam api. Nah, Bapak Saudara, sekali kelak dikatakan. Jadi ini muncul ketika tiba waktunya. Apa itu sekali kelak? Apa yang harus terjadi pada suatu kali kelak?
pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, kita harus mengalami di mana pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ternyata Tuhan ingin tahu apa yang Anda kerjakan. Selama ini saya sudah sering berbicara, saudara ya. Banyak orang hanya menilai pekerjaannya dilihat dari hasilnya. Karena merasa berhasil, dia merasa sudah benar ada di situ. Dan dia enjoy ada di situ. Bahkan dia merasa puas dengan ada di situ. Ketika kita melayani, ya, mungkin melayani orang sakit, ya, atau melayani orang gila. Lalu terjadi banyak mujizat, ya. Ada rasa puas bukan kadang-kadang. Ya, wah, pekerjaan saya ada hasilnya. Paham maksud saya, saudara? Ya, pekerjaan saya ada hasilnya. Kalau Anda mendoakan orang sakit dan nggak sembuh-sembuh, saya yakin Anda merasa, kenapa ya? Salah apa ya? Nah, Anda melakukan dalam konteks pekerjaan Tuhan. Entah Anda menginjil, mencari jiwa, banyak jiwa yang dimenangkan. Atau Anda melayani orang dan banyak orang dipuaskan, banyak orang dimenangkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Ya, lalu Anda hanya melihat hasilnya. Ya, yang Anda lihat adalah hasil. Tapi kita tahu, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan melihat dari atas, ternyata yang dilihat bukan sekedar hasil. Ya, hasil itu pasti. Tapi sekarang Tuhan mau semua orang yang membawa hasilnya di hadapan Tuhan ini, hasil karyanya harus punya nilai sempurna. Ya, nilai sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak bisa diterima. Ya, kenapa? Allah itu sempurna. Jangan pernah membawa sesuatu kepada Bapak, sesuatu yang tidak sempurna. Anda memohon-mohon Tuhan, Bapak tolong terimalah kiranya, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan, kiranya Bapak terima ya. Kira-kira Bapak terima enggak? Enggak terima. Siapa yang masih suka doa begitu? Doa bla 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 bla, doa bla 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 sampai panjang gitu ya. Dengan puitis sekali gitu ya. Nanti ditutup ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak kiranya terima dan kabulkan doa hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Kenapa mesti dikasih kata tidak sempurna? Padahal Tuhan katakan ya, dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan mau pekerjaan Anda sempurna, Anda pun juga sempurna karena Dia sempurna. Amin. Kita ini sedang disempurnakan, targetnya disempurnakan. Jadi jangan hanya puas diri ketika Anda bisa melakukan sesuatu dan kelihatannya ada hasilnya. Ya, kelihatannya hanya ada hasilnya. Makanya Paulus berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nampak apanya? Ya. Jadi ada dua penilaian. Apa yang Anda kerjakan itu hanya sekedar hasil atau sesuatu yang berkualitas, yang memiliki nilai sempurna. Seperti Allah yang mau, seperti itu loh. Seperti Bapak mau, yang Anda lakukan. Sehingga ada nilainya di hadapan Dia. Nah, makanya ketika itu Tuhan dikatakan oleh Paulus, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api. Jadi ketika Tuhan ingin tahu kualitas pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Dia datang, Dia nampak seperti api. Dia nampak dengan api. Nah,
Nah, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Baptisan api artinya apa? Di sini Anda masuk sebuah ujian. Ya. Jadi semuanya akan diuji. Apakah pekerjaanmu itu nanti ketika dimasukkan ke dalam api itu terbakar atau tidak? Kalau Anda baca dalam Alkitab ya, ada dua jenis material dari pekerjaan orang itu. Ada yang dibilang dari rumput, jerami, kayu, ya. Ada yang dari perak, ya, atau emas. Yang dari rumput, kayu, ya, jerami, itu ketika masuk ke dalam api, kebakar ludes habis. Nggak ada bekasnya. Tapi yang dari perak atau emas, ketika dibakar, semakin dibakar, semakin panas apinya, itu justru membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu. Sehingga api itu menjadi sarana untuk memurnikan, meningkatkan kualitasnya, menghilangkan semua yang kotor-kotor di dalam dirinya itu. Sehingga dia didapati mulia di hadapan Allah. Amin. Jadi sama-sama api yang sama sekarang ya barang-barang atau materi-materi itu masuk ke dalam api yang sama, yang kualitasnya kayu, rumput dan jerami akan kebakar, tapi yang kualitasnya emas ketika keluar tambah kinclong, tambah mulia. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang rumput, jerami, kayu atau emas, itu sebenarnya pengertiannya bicara tentang apa? Ya, Bapak Saudara, kayu, rumput, jerami atau emas itu adalah motivasi. Ketika Anda mengikut Tuhan, motivasi Anda apa? Motivasi Anda apa? Ketika Anda melayani Tuhan, motivasi Anda apa? Coba berhenti sejenak, mulai renungkan. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Lalu temukan jawabannya. Alasan Anda menjadi orang Kristen. Anda menjadi orang Kristen karena apa? Ada orang menjadi orang Kristen karena supaya dapat jodoh. Ya, demi si nona itu akhirnya dia rela jadi Kristen. Ya, jadi motivasinya apa? Hanya supaya bisa mendapatkan si nona itu. Nah, saudara, itu motivasinya. Nah, ada juga orang-orang yang ikut Tuhan hanya ingin supaya diberkati. Mengikut Tuhan supaya disembuhkan. Mengikut Tuhan supaya jadi kaya. Mengikut Tuhan supaya sukses. Nah, sekarang orang mencari koneksi, ya, relasi kerja. Sekarang cari gereja yang banyak konglomeratnya. Lalu mulai aktif di situ, kenalan dengan mereka. Wah, bisnisnya tambah maju. Jadi motivasinya dia datang ke gereja, cari Tuhan, hanya cari kongsian supaya dapat partner kerja, tambahan modal, tambahan kepercayaan, dan sebagainya. Nah, itu motivasi yang disebut materi dari rumput, kayu, dan jerami. Ketika pengiringanmu kepada Tuhan, motivasinya dangkal seperti itu ibaratnya Anda sedang memiliki materi dari rumput, kayu, dan api. Ketika hari Tuhan itu tiba, yang disebut suatu kelak pekerjaan masing-masing akan diuji itu, Anda akan masuk ke dalam api itu. Lalu baru ketahuan. Kenapa? Semua akan nampak. Semua akan nampak. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak nampak.
Tuhan akan uji dengan apinya, sehingga motivasi Anda dalam mengikut Tuhan atau melayani akan nampak. Amin. Nanti para pengamat akhirnya akan menilai, oh jebule, ya, oh tibanya, oh gitu toh, itu enggak heran, saya kira itu rohani banget ya, enggak taunya melayani hanya, nah titik itu. Nah saudara, semua akan dibukakan, ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini nanti pada waktu masuk ke dalam api dikatakan kebakar di situ, lenyap, ya. Ketika sudah ketahuan motivasinya, nah biasanya terus mundur, menarik diri. Ya karena apa? Mulai dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang lain. Tapi orang-orang yang memiliki motivasi yang murni, ikut Tuhan itu dasarnya karena apa? Mencintai Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa Anda melayani Tuhan? Karena aku mengasihi Dia. Dasarnya itu. Sekarang dicek semua ya. Anda sedang membangun atau melakukan sesuatu dengan materi apa ini? Kalau Anda sadar hari ini, materi Anda adalah jerami, rumput dan kayu, cepat ganti motivasinya. Aku mau lebih tulus lagi dalam pengiringanku kepada Tuhan. Amin. Aku mau lebih tulus lagi dalam melayani. Bukan supaya aku jadi orang hebat yang terkenal. Tapi aku melayani karena aku tahu proyek Bapak harus dikerjakan di muka bumi ini. Dan Dia menunjuk saya sebagai representatifnya di muka bumi ini. Saya melakukan karena aku mengasihi Bapakku yang di surga. Amin. Atas dasar itu, ya, mulai belajar ubah motivasi dalam pengiringan dan melayani Tuhan. Ketika motivasimu benar, Anda punya kualitas. Sebab materi yang Anda miliki sekarang adalah jenisnya emas. Amin. Emas. Nah, jangan takut saudara. Ketika baptisan api ini datang, ini akan membuktikan siapa Anda sebenarnya. Amin. Siapa Anda sebenarnya. Orang bisa setia karena diberkati. Orang bisa setia karena temannya banyak. Tapi ketika harus ada dalam ujian seorang diri, apakah dia masih tetap bisa ya setia di situ itu. Nah, di sini nanti akan ketahuan dari apa yang Anda miliki atau motivasi Anda dalam mengikut Tuhan seperti itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita belajar pastikan supaya nilai emas itu ada di dalam diri Anda. Semua pekerjaan orang itu pada akhirnya nanti akan diuji. Semua akan masuk ke dalam api itu. Yang dari emas dia bisa bawa nilainya. Tapi yang dari rumput jerami, walaupun dia selamat, tapi seperti keluar dari api, kata firman. Artinya apa? Pekerjaan Anda kebakar di sana, orangnya selamat. Tapi nggak punya reward. Nggak punya reward. Jadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun nanti, ya, mereka yang punya reward adalah pekerjaannya yang dinilai oleh Allah, dan ketika lewat sensor api itu pekerjaannya tidak terbakar. Amin. Ya, buang-buang waktu, sudah capek melayani Tuhan, tapi ujung-ujungnya pekerjaanmu terbakar. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Mulai ubah, perbaharui motivasi Anda dalam apa saja yang Anda kerjakan. Lakukan semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, api untuk apa lagi? Selain untuk menguji pekerjaan daripada setiap orang. Ternyata
api yang Tuhan bawa, yang dia datang dengan api itu, ternyata untuk menguduskan, membersihkan Anda dari semua hal yang disebut unclean atau najis. Ya, atau najis. Nah, kita lihat di sini. Satu hari ya, ada seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan alatnya, ya. Nah, tapi orang ini mengalami najis bibir. Ya, najis bibir. Nah, tadi saya ajak memuji Tuhan tadi, ya. Basuh aku ya dengan darahmu anak domba ya, jamah bibir gitu ya. Nah, ini pengarang ini dia terinspirasi oleh apa yang dialami oleh Yesaya ya. Nah, Yesaya ketika itu melihat Tuhan hadir di bait sucinya dan ia menyadari bahwa bibirnya najis. Apa yang dilakukan serafim yang terbang mendapatkan Yesaya untuk mentahirkan bibirnya. Kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan. Ya, dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, Bapak Saudara, apa yang dialami oleh Yesaya ini? Ketika Yesaya ada di dalam bait suci, dia melihat hadirat Allah itu luar biasa terjadi. Ya, nah ketika dia mengalami lawatan Allah yang luar biasa seperti itu, dia seperti ditelanjangi di dalam hadirat Allah itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman ya. Ketika Anda sedang menyembah dalam corporate anointing ya, kita menyembah dalam jemaat gitu, dan hadirat Allah itu begitu kuat, saudara. Nanti Anda lihat, Anda ada di situ seperti orang yang telanjang gitu loh. Ya, nggak ada yang bisa menutupi Anda. Anda terbuka di hadapan Tuhan. Ya, semua atribut, semua polesan-polesan yang menutupi kecacatan Anda di situ terbuka semuanya. Ya. Itu kalau hadirat Allah betul-betul kuat ya. Kadang-kadang sampai menelanjangi seperti itu. Sehingga tidak ada yang tahan. Yang namanya dosa tidak bisa tahan ketika hadirat yang kudus itu sedang bermanifestasi. Bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau hadirat Allahnya biasa-biasa dan sebagainya itu, ya maling pun masih ada di situ, masih nyembah Tuhan. Ya. Ada saudara, dulu zaman urapan tuh, ya makanya dulu kami akalin saudara, karena ada beberapa peristiwa ketika kami lakukan ya altar call, orangnya pada maju ke depan, tas yang ada di belakang di bangku hilang raib saudara. Ya dompet hilang, handphone hilang dan sebagainya. Waduh, itu enggak dalam hadirat loh, lagi nyembah. Urapan mengalir, terjadi mujizat dan sebagainya. Maling ada di situ. Maling ada di situ. Nah, coba bayangin. Kenapa Yesaya ini sampai merasa dirinya nggak layak ketika hadirat Allah bermanifestasi. Harusnya hadirat Allah yang kudus itu seperti itu. Nah, saya baru mengerti. Kenapa ketika kami mengadakan malam pengurapan ilahi, ya, urapan Roh Kudus terjadi secara luar biasa, orang jahat masih berkeliaran di situ dengan bebas seperti itu. Karena dulu Roh Kudus kami kendalikan. Saya menyembah lama-lama supaya urapan Allah mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Lalu kami mulai bikin acara. Yuk kita lakukan ini, kita lakukan itu. Ya,
Sebenarnya itu bukan acaranya Tuhan. Itu acaranya manusia yang pinjem kekuatan Tuhan. Memanipulasi kuasa Roh Kudus untuk kepentingan. Nggak heran saudara. Ya, itu nggak berdampak seperti apa yang terjadi pada zaman Yesaya ini. Ketika kemuliaan Allah sedang turun di tempat itu, Yesaya langsung ketakutan. Kenapa? Dia merasa dirinya najis bibir. Dan dia tahu dia tinggal di daerah orang-orang yang najis bibir. Ya. Nah, saudara, apa itu najis? Najis itu unclean. Unclean itu sesuatu yang dari luar yang mengotorinya. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat kenapa Yesaya ini langsung menyadari dirinya bahwa dirinya najis. Karena Yesaya ini ditunjuk oleh Allah untuk menjadi utusannya, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi nabi pada waktu itu, untuk menjadi perpanjangan mulutnya Tuhan. Ya, nah, Tuhan yang kudus, perkataannya yang kudus itu harus keluar lewat mulutnya Yesaya nantinya. Amin. Nah, ketika dia mendapatkan tugas yang begitu kudus dan mulia ini, dia merasa itu Allah yang kudus, perkataannya, firmannya kudus, sekarang harus keluar dari mulutku yang kudus. Nah, bayangin saudara ya, kalau saya mungkin beli aqua ya, 1 galon gitu. Nah, isinya berapa liter itu? Ya, 1 galon itu. Lalu saya tuang di botol. Botolnya kotor. Banyak lumpurnya. Ada cacingnya dan sebagainya. Ya. Itu air galon aqua itu bersih. Ya. Nah, aqua. Nah, itu bersih. Ketika saya tuang ke botol yang kotor, lalu dari botol yang kotor itu saya tuang ke gelas, air yang saya tuang ke gelas itu kualitasnya sama enggak dengan yang ada di galon? Tidak. Kenapa? Karena botolnya kok kotor. Karena botolnya kotor. Nah, Tuhan mau semua orang yang dipilih untuk menjadi saluran berkat ya, atau menjadi juru bicaranya Allah harus bersih sama seperti aslinya. Sama seperti Allah. Supaya apa? Kualitas isinya itu tidak berubah ketika keluar dari diri Anda. Ya. Nah, umpama ya, kita tahu, kita nyembah Tuhan, lalu mengambil urapan kudus namanya ya, dari Allah. Kudus bukan? Ketika ada di dalam diri Anda campur dengan motivasi Anda. Kira-kira waktu Anda impartasikan kepada orang lain, sama enggak kualitasnya dengan yang dari Allah? Tidak. Sudah campur dengan motivasimu. Walaupun dibungkus dengan namanya urapan yang kudus sekalipun. Ya. Nah, di sini kita belajar dari Yesaya ini. Orang yang dipilih, yang diutus oleh Allah, harus punya kualifikasi sama seperti yang mengutusnya. Makanya Yesaya harus dikuduskannya. Dia merasa dirinya najis bibir. Lalu ada serafim turun membawa spit, ya, di mana spit itu ujungnya ada bara api. Lalu bara api itu ditempelkan di bibirnya Yesaya. Ketika bara api itu sudah nempel di bibirnya Yesaya, itu malaikat atau serafim itu berkata, "Aku sudah tahirkan bibirmu." Ya, aku sudah
tahirkan bibirmu. Nah, ketika Yesaya sudah dapat konfirmasi bahwa bibirnya sudah ditahirkan, lalu apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Pertanyaannya adalah, nah, apa yang terjadi setelah Yesaya dikuduskan dari bibirnya? Ya, yang terjadi adalah ya Yesaya mendengar Tuhan berkata kepada Yesaya, ya. Yesaya mendengar suara Tuhan ya yang berkata, siapakah yang akan aku utus? Ya. Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Ya, untuk aku. Nah, terus di sini Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara, ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, ya, kita lihat di sini, Yesaya ini awalnya tidak layak bahwa dirinya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, ya. Tapi ketika dia sudah dijamah bibirnya oleh serafim, oleh malaikat itu, akhirnya Yesaya bisa menjawab apa yang dituntut atau diberikan oleh Allah kepada dia. Ada beberapa orang nih ya, kalau Tuhan percayakan suatu proyek pekerjaan Allah, selalu bernafas panjang. Oh Tuhan, siapakah aku ini? Kenapa mesti ngomong begitu? Aku nggak pantas, aku nggak layak. Nah, sehingga jawabannya nggak kayak Yesaya. Ketika dipanggil, ya, Yesaya, nah mungkin yang dipanggil bukan Yesaya, ya, Pak Edi Susanto, ya, terus saya jawab, ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Bukan ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah dia. Terus kalau ditanya, yang dipanggil kan kamu, yang dipilih kan kamu. Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi perpanjangan tangannya di muka bumi ini. Kenapa kamu lempar ke orang lain? Pak Among nih ya, Pak Among ngajar sana. Udahlah, Pak Gideon saja. Kalau Tuhan sudah mempercayakan waktunya Anda mengajar, Anda mulai. Ya, Tuhan, terima kasih. Engkau mempercayakan aku. Artinya engkau anggap aku sudah layak untuk mengajar. Jangan merasa nggak percaya diri seperti itu. Ya. Nah, Yesaya awalnya nggak percaya diri karena merasa dirinya najis bibir. Nah, ketika api itu nempel di bibirnya, ternyata api itu mentahirkan. Jadi baptisan api, ya, itu ada dua jenisnya. Yang pertama tadi menguji semua materi dari pekerjaan Anda. Apakah itu murni atau tidak? Yang kedua, ya, membersihkan dari diri Anda jika ada sesuatu yang unclean, yang najis, yang nempel di dalam kehidupan kita. Sehingga Anda pantas dan layak untuk dijadikan alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, jadi baptisan api ini, saudara, harus dialami. Kalau orang takut diuji, ya, ada ya anak-anak sekolah mungkin, ketika masa ujian bisa sampai panas dingin, takut ujian. Ya. Lalu apa kata orang tuanya? Nah, kalau kamu nggak ikut ujian, kamu akan tinggal terus di sekolah itu sampai tua. Kalau kamu berani ikut ujian, soal lulus atau tidaknya itu pikir belakang saja. Yang penting maju dulu. Maju ikut ujian.
Ketika Anda maju ikut ujian, lah nanti ketentuannya ketika penilaian Anda dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Belum dinilai sudah takut. Dengar kata api diuji, Anda melarikan diri. Ya. Anda nggak akan tahu kualitas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya. Mulai sekarang. Kalau hari ini Anda belum mengalami baptisan api, Anda boleh melamar. Tuhan, baptis aku dengan api. Nantang sedikit gitu loh. Itu enggak? Nantang sedikit loh. Itu mahasiswa atau murid yang sudah siap ujian, dia bisa ngomong sama gurunya. Ya, boleh enggak saya ujian lebih cepat? Ya, ada ya orang-orang yang SMA cuma 2 tahun, gitu ya, 1,5 tahun gitu, udah ujian, gitu ya. Ada yang 3 tahun, yang normalnya seperti itu. Kalau dia sudah siap, dia mau diuji, lulus, walaupun belum waktunya. Anda boleh melamar juga. Kalau Anda rasa, aku kok belum dibaptis api ya? Nah, saatnya ya datang pada Tuhan. Tuhan, aku dibaptis kelahiran kembali, diselam, sudah. Baptis Roh Kudus, penuh karunia, sudah. Sekarang aku mau baptisan yang berikutnya, yaitu baptisan api. Ya. Aduh Pak, buru-buru minta, datang kabur. Ya. Nah saudara, sekarang penting nggak baptisan api? Penting, supaya Anda tahu kualitas Anda seperti apa. Yang kedua, ketika api itu datang, kalau ada yang najis di dalam hidup Anda, nanti api itu akan membakar dan membersihkan semua hal-hal yang najis itu, dan Anda dinyatakan clean, bersih, ya, kudus di hadapan Dia, dan Anda tidak merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat berikutnya. Ya, jadi api dari alam roh itu dapat menggarami ya seseorang dan di masa yang akan datang akan menghancurkan di neraka. Api dapat menguji pekerjaan seseorang pada akhir zaman kelak. Api dapat mentahirkan najis dalam hidup seseorang sekarang hingga pekerjaan seseorang menjadi mulia dan tahan uji di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi pekerjaan Anda akan tahan uji di situ. Karena Anda sudah diuji terlebih dahulu di dalam api. Amin. Nah, sekarang kita masuk baptisan yang terakhir, yaitu baptisan penderitaan. Ini 2 nama, 2 istilah yang enggak enak ya. Satu api, satu menderita. Siapa mau menderita? Siapa mau menderita? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Banyak orang nggak mau nyanyi lagu itu. Yang disukai nyanyinya apa? Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Anggur baru tercurah. Apalagi? Happy ya, happy ye. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Kalau ditanya siapa mau diberkati, semua angkat tangan. Tapi malam hari ini saya tanya, siapa yang mau menderita? Mau angkat tangan nggak jadi garuk-garuk.
Jadi lucu-lucu ya, ada yang garuk kepala, ada yang garuk tangan. Yang penting saya gerak lah. Menunjukkan saya hidup. Entah saya mau jawab Pak Gideon atau enggak. Nah, saudara, ini serius, saudara. Ya, kalau Anda enggak mau menderita, ya Anda enggak bisa masuk dalam baptisan yang terakhir ini, yaitu baptisan penderitaan. Saudara, baptisan penderitaan itu bukan hanya dialami oleh manusia saja. Ternyata Tuhan Yesus pun itu dibaptis dalam penderitaan. Ya, kita lihat ayatnya di sini bahwa Tuhan Yesus itu juga masuk dalam baptisan penderitaan. Selain membaptis orang dengan Roh Kudus, ternyata Tuhan Yesus membaptis kita juga dengan, Lukas 3 ayat 16 katakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa padaku, datang dan membuka kasutnya pun aku tidak layak, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ya, ini baru api itu ya. Nah, sekarang masuk dulu ini ya. Kapankah benar-benar terjadi baptisan api bagi murid-murid Tuhan yang pertama kalinya? Nah, ini baptisan api dulu Pak ya. Nanti baru penderitaannya. Kapan benar-benar terjadi baptisan api bagi murid-murid Tuhan yang pertama kalinya? Kisah 2 ayat 1 sampai 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah ya di mana mereka duduk ya. Ketika mereka sudah mengalami baptisan Roh Kudus plus api pada waktu itu, apa yang terjadi? Murid-murid itu mulai mengalami namanya aniaya, betul nggak? Jadi setelah itu bukan enak loh. Memang ada kuasa yang menyertai dia, tapi nggak sedikit yang ditangkap masuk penjara, betul nggak? Nggak sedikit yang dieksekusi juga, termasuk Yakobus, betul nggak ya? Wah, sudah. Semua rasul-rasul mulai dikejar-kejar. Ya, karena apa? Dampak daripada baptisan api itu mulai terjadi. Aniaya mulai terjadi. Supaya kelihatan motivasinya, kualitasnya dalam melayani dan mengiring Tuhan. Amin. Nah, kita masuk bagian yang terakhir, yaitu baptisan penderitaan sekarang. Oke. Ya. Tuhan Yesus yang adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan api, tetapi ia sendiri berkata. Berkata apa? Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-50 ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, saudara, kira-kira baptisan apa yang membuat hatinya Yesus jadi susah sebelum hal itu berlangsung? Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, ini satu perkara yang harus terjadi di dalam kehidupan saya. Aku harus menerima baptisan itu. Baptisan apa, saudara? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah baptisan penderitaan. Nah, Yesus mulai menderita. Nah, penderitaan mulai terjadi. Nah, akhirnya puncaknya dimulai dari Getsemani sampai ke Kalvari, ke Gunung Golgota itu. Ya, bukan via tol, tapi via Dolorosa. Ya. Wah, saudara, ya ada orang-orang yang mengerti tentang Via Dolorosa, ada beberapa stasi ya, Yesus jatuh di situ, lalu ada ayat 1 di situ, jatuh lagi di tempat lain. Berapa kali dia jatuh? Sampai akhirnya dia sampai ke Golgota. Dia naik di atas kayu salib itu. Itulah puncak penderitaannya. Ya, yang paling menderita itu ketika bapaknya berpaling dari dia. Sehingga dia harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa bapaknya meninggalkan Yesus? Karena hari itu, Yesus sedot semua dosa manusia.
Dia naik ke kayu salib dengan menyedot semua dosa manusia itu. Allah yang kudus itu, Bapa yang kudus itu, dia nggak tahan melihat anaknya yang berlumuran dengan dosa. Akhirnya dia berpaling. Ketika bapaknya nggak melihat dia merasa itu pergumulan yang terberat. Aku boleh dicambuk, aku boleh dikasih mahkota duri, aku boleh dipaku di kayu salib seperti ini. Asal jangan ditinggalkan bapakku. Itu penderitaan yang paling ditakutkan oleh Yesus adalah ketika bapaknya berpaling. Amin. Penderitaan bertubi-tubi seperti itu. Tapi Yesus bilang sebelumnya, aku harus masuk. Jadi ketika Yesus menderita, dari Getsemani sampai ke kayu salib atau ke Kalvari itu, dia sadar. Inilah yang dia pernah katakan kepada murid-muridnya, bahwa aku harus menderita. Aku harus menderita. Ya, ini bukan penderitaan karena Anda berbuat jahat. Ketika Anda setia, ketika Anda mengiring Tuhan, Anda taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tapi toh Anda masih menderita, nah disinilah Tuhan izinkan. Yesus menderita bukan karena dia nyolong, bukan. Kala itu Yesus itu banyak menolong orang. Ya. Kala itu Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Saat itu Yesus banyak membangkitkan orang mati 3 kali. Betul nggak? Nah, dia menolong banyak orang. Tapi kenapa dia disiksa, dianiaya seperti itu? Apakah dia jahat? Tidak. Dia disiksa sebagai orang yang benar. Amin. Dan itu diuji oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan di dalam diri orang ini. Jadi Yesus tidak bisa dikatakan menderita karena dia jahat. Dikategorikan menderita karena dia jahat, tidak. Karena sidang yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, dia mengeluarkan statement. Walaupun dia tidak membelanya. Tapi pernyataan itu untuk membuktikan bahwa Yesus ketika menderita, dia statusnya adalah orang benar. Bukan penjahat, bukan orang jahat. Amin. Ya. Jadi Yesus berkata, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ketika bapaknya sudah mulai berkata, saatnya sudah tiba. Dia bilang sama muridnya, saatnya sudah tiba. Anak manusia akan masuk dalam penderitaan itu. Akan mati, digantung di kayu salib. Petrus gak bisa terima. Jangan ngomong begitu. Nah, saudara, orang mau masuk dalam baptisan penderitaan, orangnya sudah rela, orang lainnya nggak rela. Ya, jangan, jangan. Tapi Yesus bilang, ini perlu. Nah, kita lihat apa akibatnya setelah Yesus masuk dalam penderitaan itu. Ya, apa akibatnya? Karena dia mau menderita, dia mau taat ada di situ. Makanya Allah Bapaknya memberi nama di atas segala nama, dan setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi baptisan penderitaan itu akan membawa Anda kepada level berikutnya. Amin. Baptisan api menguji kualitasmu. Baptisan api membersihkan dari kenajisanmu. Tapi baptisan penderitaan akan membawa Anda naik kepada level berikutnya. Amin. Ada orang-orang kadang-kadang bikin tema itu hebat-hebat ya. Ada yang from glory to glory, ada pokoknya bagus-bagus lah gitu. Salah satunya adalah next level. Ya, level berikutnya, naik ke level berikutnya. Wow, saudara.
Tapi ketika saya mendengar, saya ikutin acaranya, kalau macam gitu. Ya, dia tidak bicara suffering. Dia tidak bicara tentang penderitaan. Jalan untuk naik ke atas level berikutnya, jalannya cuma satu. Suffering, penderitaan. Amin. Nggak ada jalan lain. Yesus pun begitu kok. Untuk bisa dimuliakan oleh Bapaknya itu, dia harus masuk ke dalam namanya penderitaan itu. Mulai hari ini, jangan alergi dengan yang namanya penderitaan. Kalau Anda sudah alergi, ketika hal ini mulai terjadi dan tiba saatnya untuk Anda alami, Anda pasti menarik diri. Anda akan kabur. Nggak mau masuk ke dalam baptisan jenis yang kelima ini, yaitu baptisan penderitaan. Amin. Ayo sekarang ya, mulai bilang, aku rela menderita karena Yesus. Ya, bikin statement seperti itu. Aku rela menderita demi Yesus. Ya, karena Yesus aku harus menderita. It's okay. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang pindah agama karena apa? Dia nggak mau menderita di dalam Yesus. Ya. Kalau di luar Yesus kan boleh kawin cerai. Gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke sana itu. Ya. Nah, bisa 5. Ya. Nanti pasti dijanjiin ada bidadari dan sebagainya. Ya. Nah, ikut Yesus apa? Sangkal diri pikul salib. Menderita. Amin. Nah, bekali diri Anda, jangan alergi dengan yang namanya penderitaan. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Ternyata untuk membangun tubuh Kristus, Paulus rela dan bersukacita menderita, yaitu untuk, nah di sini lihat ayatnya, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Amin. Kalau saat itu sudah mulai tiba, ya kita harus berkata seperti Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Untuk menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk jemaat. Amin. Nah, jadi penderitaan, ternyata Paulus sebagai pengikut Yesus, nasibnya nggak beda dengan Tuhan Yesus, bukan? Ya, itu sudah dinubuatkan juga. Ketika ya, Ananias yang disuruh mendoakan Pak Saulus waktu itu ya, dia kan jatuh waktu dia mau menganiaya orang-orang Kristen, lalu ketemu Tuhan ya di Damaskus itu, lalu dia jatuh dari kudanya, dia buta. Ya, lalu Tuhan berkata kepada Ananias, doakan Saulus. Awalnya Ananias bilang, aduh takut. Dia kan orang jahat. Tapi Tuhan bilang, jangan lihat masa lalunya. Orang itu adalah alat pilihanku. Tuhan Yesus yang sama, yang ketemu dengan Saulus itu, bilang sama Ananias, orang itu adalah alat pilihanku. Ya, nanti orang itu akan banyak mengalami aniaya. Itu udah ada. Sebelum Ananias mendoakan Saulus, Ananias sudah dikasih tahu dulu oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi kepada si Saulus ini itu. Nah, saudara, Saulus sendiri setelah dia menjadi Paulus, dia akhirnya mengetahui memang penderitaan itu harus dia alami. Lalu dia ubah mutu hidupnya. Mutunya Paulus itu sekarang apa? Aku ini sekarang ikut Tuhan Yesus ini bayar utang istilahnya.
Dulu aku menganiaya banyak orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Sekarang, kalau toh aku mengikut Tuhan, harus dianiaya. It's okay, aku terima dengan sukacita. Bersukacitalah dalam segala hal. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa dia tulis seperti itu? Satu hari, ya, ada seorang nabi namanya Agabus. Ya, dia mulai berkata, orang yang memakai ikat pinggang ini nanti akan ditangkap di Yerusalem. Ketika jemaat mendengar nubuatan dari Agabus tentang Paulus ini, jemaat menangis, memohon kepada Paulus. Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Kami sangat menyayangi engkau. Kami membutuhkan pengajaranmu. Ya, tinggallah terus di sini supaya kamu tidak mati kalau pergi ke Yerusalem nanti. Ya, tapi Paulus bilang apa? Tidak. Aku harus menghadap Kaisar. Artinya, aku harus pergi ke Yerusalem. Walaupun dinubuatkan aku harus mati di sana. Ini orang udah nggak takut mati. Nggak takut menderita. Ya, Anda lihat ya. Yesus ketika jalan dari Getsemani sampai ke Kalvari, dia jalan dengan mantap, saudara. Nggak tingak-tinguk. Itu bahasa rohnya itu ya. Terus enggak ya, terus enggak ya. Enggak, saudara. Ya, dia jalani penderitaan itu dengan pasti. Paulus pun juga begitu. Ketika dicegah oleh orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan dan mengasihi dia, dia tetap bilang, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, banyak orang hanya keren-kerenan kadang-kadang, dia pinjem slogannya Paulus, betul nggak? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Betulkah itu? Kalau menderita aja nggak mau, ketika ikut Yesus, yang dikejar happiness terus, bagaimana Anda bisa masuk dalam baptisan penderitaan itu? Memang awalnya ketika menunggu hari itu tiba, Yesus pun berkata, sebelum aku mengalami baptisan ini, hatiku sangat sedih. Betul nggak ya? Tapi ketika hari itu tiba, dia lakukan semuanya dengan sukacita. Bahkan Yesus di kayu salib pun, dia tidak mati dalam keadaan luka batin. Dia masih bisa berkata, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tanda orang yang rela di dalam penderitaan. Coba kalau dia tidak rela menderita. Ketika dia dari kayu salib itu ya, nah, awas ya. Kalau aku bangkit nanti, enggak ya. Aku jewer satu persatu. Enggak tuh. Yesus tidak berkata-kata dengan nada dendam gitu, tidak. Justru dia bisa melepaskan pengampunan. Lah di sini menunjukkan penderitaan yang dijalani oleh Yesus itu. Yesus lakukan dengan rela. Amin. Karena dia tahu harus masuk penderitaan yang disebut baptisan itu. Baptisan penderitaan. Dan dia ngerti, kalau aku lolos dari sini, aku akan naik level. Amin. Naik ke tingkat berikutnya. Orang dunia kadang-kadang punya istilah ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke kemudian. Tapi anak sekarang beda ya. Muda-mudi anak sekarang itu beda. Betul nggak ya? Maunya apa? Senang-senang dulu. Ya. Tentang apa yang akan terjadi nanti, ya loh. Itu urusan belakangan. Itu urusan belakangan. Nah, saudara, nah sekarang kita harus pikirkan masa depan kita. Ya. Anda menderita, Anda mengalami banyak pressing, ya, demi sesuatu ke depannya. Supaya Anda naik level berikutnya. Amin. Memang nggak enak, saudara, ya, masuk dalam namanya penderitaan ini. Tapi kita lihat, ya, Paulus sendiri, dia merasa
senang, ya. Nah, sekarang sikap kita apa ketika kita mengalami baptisan penderitaan itu? Bagaimana sikap yang sepatutnya bila kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus? Ya, sikap kita apa? Nah, ini 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 14. Ya. 1 Petrus 4 12 sampai 14 itu kurang angka 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sukacita yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Ketika penderitaan itu mulai terjadi dalam hidup Anda, sebenarnya saudara, memang dagingmu sakit. Tapi sebenarnya saat itu, ada yang namanya roh kemuliaan sudah ada padamu. Sebentar lagi Anda akan dimuliakan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, jika orang itu mau menderita bersama-sama dengan Kristus, dia juga akan dimuliakan bersama dengan Kristus juga. Cara masuk dalam kemuliaan adalah suffering, penderitaan. Masuk dalam baptisan yang kelima ini, yaitu baptisan penderitaan. Amin. Nah, roh kemuliaan ada padamu. Roh kemuliaan. Kalau rohnya sudah ada, sebentar lagi akan mengubah faktanya. Ya. Kalau orang itu ya ada roh blessing di dalam dirinya, orang itu ngomong apa saja jadi duit. Kenapa? Di dalam dirinya mengandung roh blessing. Ya, ada urapan kaya. Iya, itu kalau hamba Tuhan itu punya urapan blessing seperti itu ya. Nanti kalau ada orang miskin yang minta didoain itu, Pak, ya, tolong Pak doain saya sudah bosen pakai helm, nah, maksudnya naik motor gitu ya. Nah, kayaknya pendeta tuh bilang, sini tak doain, helm copot. Doanya gampang. Helm copot gitu ya. Nah, apa itu jadi? Berapa bulan kemudian orangnya datang. Ya, Pak, puji Tuhan, saya sudah nggak pakai helm. Udah pakai apa? Baby Benz. Karena didoain sama hamba Tuhan yang ada roh blessing-nya. Ya, ada roh blessing-nya. Ada hamba Tuhan yang memang dia mendevelop dirinya untuk tumbuh di daerah situ. Dia akui terus, dia berdoa, dia bayangin terus sampai roh itu kental di dalam dirinya. Sehingga dia tumbuh di dalam roh itu. Ya, ada hamba Tuhan yang tumbuhnya di daerah healing, kesembuhan. Ya enggak? Tapi kalau doa tentang kelimpahan enggak akan terjadi. Tapi kalau ketemu orang sakit dia beres, itu enggak? Ada orang model begitu ya. Nah, orang sampai bilang ini kayak spesialisasi. Sebenarnya apa yang hinggap di dalam diri orang itu? Ketika orang itu dihinggapi roh blessing, dia bisa mengalirkan blessing itu dengan cepat. Mengubah sekitarnya orang-orang jadi diberkati. Karena apa? Dalam dirinya ada roh blessing itu. Ya. Kalau di dalam dirinya ada roh miracle, mujizat, dia akan melakukan banyak mujizat-mujizat. Kalau di dalam dirinya ada roh healing, kesembuhan, dia akan banyak menyembuhkan orang sakit juga. Amin. Nah, kembali ke sini. Kalau orang itu ada roh kemuliaan, apa bedanya? Ketika kamu dinista dalam namaku, karena aku, Alkitab mengatakan roh kemuliaan sudah
ada padamu. Amin. Jangan ngenes, jangan terus, aduh, kenapa saya itu dinista, salah saya itu apa, kurang saya itu apa. Lalu masuk kamar sambil mewek, betapa malang nasibku. Lagu itu begitu. Paulus berkata, ketika baptisan itu harus Anda alami dan terjadi, sikap Anda apa? Bersukacitalah. Amin. Karena roh kemuliaan sudah ada di dalam diriku. Amin. Sebentar lagi Anda dimuliakan. Mau dimuliakan? Amin. Mau menderita? Enggak loh. Enggak bisa. Ya. Mau dimuliakan? Amin. Mau menderita? Yes. Amin. Nah, mungkin Chris testernya, mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin lingkunganmu, betul enggak? Itu yang buat Anda menderita, bukan? Jangan ditengkeng. Betul enggak? Nah, mulai ya. Nanti kalau udah selesai dan Anda dinyatakan lulus, itu akan berubah sendiri karena sudah nggak dipakai lagi tabiatnya yang begitu. Tapi kalau Anda nggak lulus, itu akan terus bermanifestasi di depan Anda. Ada orang bilang, Pak, kenapa suami saya nggak berubah-berubah seperti ini ya? Sebenarnya Tuhan mau mengubah kamu melalui suamimu atau sebaliknya. Amin. Ketika Anda berubah, Anda mengerti bagian mana yang harus ditinggalkan, bagian mana harus yang dibuang. Ya, sudah selesai. Suamimu berubah sendiri. Enggak usah sepaneng. Pak Gideon, tolong doain tengking suami saya. Ada yang begitu. Sudah nggak tahan lagi, Pak. Nah, nyesel, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang malam hari ini ya, lihat dulu posisi Anda. Apakah Anda menjadi orang yang benar? Kalau Anda sudah benar, masih mengalami banyak hal yang disebut penderitaan itu, terima dengan sukacita. Mungkin itu adalah waktunya Anda masuk pada baptisan yang kelima, yaitu baptisan penderitaan. Terima dengan sukacita, amin. Aku mengucap syukur punya suami model kayak begitu itu. Amin, ibu-ibu. Aman, Pak. Amin tidak. Nah, sebaliknya juga bapak-bapak ya. Punya istri ya, yang kayak burung beo. Burung beo kok tok tuh ayam ya. Ih, kapan sih kamu nggak nyanyi? Ya, suaramu tuh bagus loh. Lebih bagus kalau diem. Ada orang ngomong gitu, suaramu tuh bagus loh, tapi lebih bagus kalau diem. Nah, aduh Pak, gak tahan Pak, gendang telinga tuh sudah pecah. Pokoknya setiap bangun, nah itu mungkin mertua Anda, ya, atau mungkin siapa saja, ya. Terima dengan sukacita. Amin. Karena itu mungkin baptisan yang Anda ini ya. Tadi dikatakan ya, terimalah dengan sukacita karena roh kemuliaan itu sudah ada. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kamu. Amin. Nah, bersukacitalah dalam penderitaan Kristus itu. Nah, saudara, apa yang kita dapat harapkan kelak pada waktu ia menyatakan kemuliaannya kelak?
Ya, apa yang kita dapatkan? Supaya kita boleh bersukacita dan bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, orang-orang yang masuk dalam baptisan ini, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya sesuai dengan janjinya, karena kamu mau menderita bersama dengan aku, sekarang engkau juga layak boleh ikut dipermuliakan bersama dengan aku juga. Amin. Oke, Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan dengan tuntas 5 macam baptisan. Ingat ya, 1 baptisan pertobatan, baptisan Yohanes sudah tidak dipakai lagi. Yang kedua adalah baptisan kelahiran kembali, nah itu baptisan selam. Yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus, yang keempat adalah baptisan api, dan yang kelima adalah baptisan penderitaan. Ya, biasanya urut. Kalau nggak urut juga nggak apa-apa. Ya, dia yang mengajarkan, dia yang melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, selamat dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya.